Shalom anak-anak, selamat pagi. Saat ini kita akan mengawali tahun ajaran baru 2021-2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh Bapa kita, Bapa yang baik. Kita akan pujikan pujian Bapakku baik. Anak-anak kita akan pujikan Bapa Engkau baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh bersujud di hadapanmu. Anak-anakmu SD Kristen Petra Kediri, saat ini kami boleh mengawali tahun ajaran baru 2021-2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau memberkati setiap pujian kami dan setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami terima. Teristimewa ya Bapa, setiap anak-Mu yang sekarang ini di rumah. Tuhan berkati setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh siap menerima dan bersama-sama sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Yang merasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian, silakan angkat tangan kalian, jempol kalian tunjukkan sambil mengatakan, Engkau baik, sangat baik. Sukacita, kita katakan bahwa Engkau baik.
Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita akan berdoa sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami percaya Bapa bahwa firman-Mu yang akan kami terima akan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristiani, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan tumbuh tertanam dalam hati kami, sehingga anak-anak siswa-siswi SD Kristen Petra Kediri semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, keren banget nih tempat. Hai, kalian ada di sini juga anak-anak SD Kristen Petra? Wah, kalian lihat dong tempat ini, keren banget kan? Bagus banget.
Apakah rumah kalian sama seperti tempat ini? Adakah di antara kalian yang punya rumah semewah dan sebagus ini? Nah, anak-anak tahu kan kita lagi ada di mana? Kita ini sedang ada di rumahnya seorang raja. Kalian pasti tahu dong apa nama rumah seorang raja. Apa? Ada yang tahu? Bisa disebutkan? Ya, betul. Kita sedang ada di istana. Istana yang megah, istana yang sangat bagus. Dan kamu tahu, anak-anak, ini adalah tempat tinggal Raja Artasasta di Persia. Nah, ini kita sedang berjalan-jalan dan kita akan bertemu dengan seseorang, temannya Bu Mika ini ya. Nanti kita akan ketemu dengan dia dan kita akan berkenalan dengan orang tersebut karena orang tersebut ini sangat luar biasa. Siap? Kita ketemu dengan dia ya. Sekarang kita akan pergi ke tempat di mana dia bekerja. Are you ready guys? Let's go! Nah, kita sudah sampai di lokasinya. Kalian tahu ini masih berada di istana, tapi ini ada di satu ruangan yang kayaknya nggak asing deh. Coba kalian bisa lihat dulu sebelah kanannya Bu Mika, sebelah kirinya Bu Mika. Kita berada di mana ya? Dan ini adalah tempat pekerjaan temannya Bu Mika tadi. Nah, Bu Mika akan kasih tahu siapa yang akan berkenalan dengan kita hari ini. Dia bernama Nehemia. Siapa dia? Nehemia. Nah, Nehemia ini bekerja di tempat ini dan kira-kira kalau kalian lihat lokasinya, kalian tahu nggak kira-kira pekerjaan Nehemia ini apa? Nih, Bu Mika kasih kuis ya ke anak-anak ya. Coba tebak kira-kira pekerjaan Nehemia ini apa? Atau mungkin anak-anak ada yang sudah pernah tahu. Kalau yang belum tahu, Bu Mika akan kasih clue, tapi Bu Mika perlu benda-benda untuk kasih clue ke anak-anak supaya anak-anak bisa jawab. Mana ya bendanya ya? Bu Mika minta bendanya datang sekarang. 1, 2, 3. Tada! Ini dia benda-benda yang nanti bisa kalian tebak. Kira-kira pekerjaan Nehemia itu apa ya anak-anak ya? Di sini ada gelas, ada air, ada susu. Coba kalian bisa tebak. Sambil di rumah sambil mikir, sambil jawab. Siapa yang tahu kira-kira apa sih pekerjaan Nehemia? Coba sebutin dari anak-anak kelas 1. Apa? Ada yang jawab chef? Masak sih. Masa pekerjaan Nehemia chef? Yang lain dari anak-anak kelas 4? Ada yang bisa jawab? Kira-kira pekerjaan Nehemia apa? Mudah sekali loh. Dia biasanya membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh raja. Ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jawabannya banyak sekali di rumah. Dan jawabannya adalah, Bu Mika minum dulu ya. Jawabannya adalah Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Apa? Juru minuman raja. Nah, kira-kira pekerjaan juru minuman raja itu apa sih? Juru minuman raja itu adalah orang yang punya jabatan penting dalam istana. Karena apa? Sewaktu-waktu ketika raja ini menikmati minuman, juru minuman ini harus ngecek terlebih dahulu. Apakah kira-kira minuman ini ada racunnya atau enggak? Coba kalian bayangkan, kalau minuman ini ada racunnya, tiba-tiba diminum oleh raja, lalu setelah itu raja meninggal karena diracun oleh seseorang. Lalu apa yang terjadi dengan kerajaan tersebut? Kerajaan tersebut bisa hancur. Oleh sebab itu anak-anak, ternyata pekerjaan Nehemia ini sangat penting. Bukan hanya membuat minuman, tetapi dia punya tanggung jawab yang besar di kerajaan tersebut. Gitu. Sudah tahu? Sudah kenal dengan Nehemia? Sekarang? Oke. Nah,
kita akan lebih kenalan lagi dengan Nehemia. Kira-kira ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi kita hari ini. Tapi Bu Mika ingin buang ini barang-barangnya dulu biar kita bisa cerita lebih leluasa. Kita buang dulu ya, kita hitung sama-sama ya. Benda-benda pergi, 1, 2, 3. Oke, barang-barang sudah bersih. Sekarang kita akan lebih mengenal tentang Nehemia. Nah, tadi anak-anak sudah tahu kan, seorang Nehemia ini adalah yang bekerja di istana sebagai juru minuman raja. Dan Nehemia ini sebenarnya bukan asli tinggal di istana, no. Nehemia ini sebenarnya adalah orang buangan, atau dia bukan asal dari negara tersebut, tapi dia dibuang untuk bekerja di daerah tersebut. Nah, anak-anak, Nehemia ini sebenarnya kalau kalian pikirkan, Nehemia ini sudah hidup di istana dan pekerjaannya sudah sangat baik, ya kan? Kalau kalian bisa bayangkan tinggal bersama dengan raja itu kira-kira enak enggak sih? Loh, enak banget dong, bisa tinggal di rumah yang mewah, bisa banyak teman, ya kan? Bisa dapat ini dan itu dengan sangat mudah. Tetapi suatu ketika anak-anak, Nehemia ini didatangi oleh saudaranya yang bernama Hanani. Nah, saat itu Hanani membawa bad news. Kira-kira apa ya bad newsnya yang benar-benar membuat Nehemia ini sangat bersedih. Nah, ketika Hanani ini datang dan menemui Nehemia, Hanani bercerita, "Nehemia, saudaraku, kamu masih ingat tempat tinggal kita di Yerusalem? Nah, saat ini tembok Yerusalem sedang runtuh, hancur, berantakan. Kalian tahu tembok Yerusalem itu adalah tanda kekuatan bangsa Israel saat itu. Ya, ketika tembok itu hancur, wah, bangsa Israel ini bisa berantakan hidupnya. Karena apa? Karena semua musuh bisa masuk ke bangsa Israel dengan sangat mudah. Nah, ini jadi berita yang sangat buruk, jadi berita yang sangat menyedihkan karena bangsa Israel sedang mengalami kesukaran yang sangat besar. Sedih anak-anak. Nah, tetapi kalian harus tahu apa yang Nehemia lakukan ketika mendengar berita dari Hanani. Kira-kira apa? Kalau kalian dengar berita buruk, apa yang kalian kerjakan? Nangis, Bu Mika. Ayo, siapa yang masih suka nangis? Di SD Kristen Petra masa masih suka nangis? Ayo. Kalau kalian mendengar berita buruk, kira-kira apa yang kalian kerjakan? Marah, Bu Mika? Atau apa? Diam aja, Bu Mika? Atau enggak peduli, Bu Mika? Biarin aja, bodo amat gitu. Nah, tetapi kita mau belajar sama Nehemia hari ini. Ketika Nehemia itu sedang mendengar berita yang buruk tentang bangsanya, Nehemia ini pergi ke kamarnya dan dia kira-kira melakukan apa ya? Seperti ini. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Daripada penasaran, mending kita baca ceritanya sama-sama. Yuk, kita dengar dan kita baca sama-sama dalam Alkitab kita masing-masing. Coba yang di rumah siapin Alkitabnya, karena Bu Mika belum ada Alkitab di sini. Bu Mika butuh Alkitab. Oke, Alkitab datang dong. 1, 2, 3. Nah, Alkitabnya udah ada di tangan Bu Mika. Ya, berarti sekarang waktunya kita membaca Alkitab sama-sama. Yang di rumah jangan males buka Alkitab. Buka Alkitabnya di dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama. Coba dibaca dulu, dibuka dulu semuanya. Nehemia pasal yang pertama. Nehemia tempatnya di mana? Di mana yo? Di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Iya, Perjanjian Lama. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh.
Nehemia pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan Alkitab masing-masing, Bu Mika akan bacakan buat kalian semua. Yuk, baca yuk. Oke. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa lanjutkan pembacaan sampai satu perikop selesai. Nah, anak-anak, dari pembacaan kita tadi mengatakan bahwa Nehemia ini yang dia kerjakan adalah berdoa. Yes, berdoa. Jadi Nehemia ini punya hati untuk berdoa, bukan buat dirinya sendiri loh, bukan, tetapi buat siapa? Buat bangsanya. Ya kan? Bangsanya yang saat ini sedang mengalami kesengsaraan, Nehemia mau berdoa buat mereka. Nah, anak-anak, jadi luar biasa sekali ya Nehemia ini. Nanti kalau kalian baca seluruh kitab Nehemia, maka Tuhan pulihkan keadaan bangsa Israel. Wow, amazing, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kalau kita sudah kenalan dengan Nehemia dan kita sudah belajar tentang Nehemia, Bu Mika ajak anak-anak untuk kita kembali ke rumah kita, ke Indonesia. Oke, kita pergi ya, sama-sama ya. Udah, kita pulang dari istana ini, kita pulang aja, yuk. Yuk, 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 yuk. Aduh, capek juga ya ternyata jalan dari sana ke Indonesia, jauh sekali. Oke, tapi ada berita yang baik. Tadi kita sudah belajar tentang siapa? Nehemia. Dan sekarang kita sudah kembali ke tempat asal kita di Indonesia. Nah, anak-anak, tadi Bu Mika sudah cerita tentang Nehemia. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita dapat hari ini? Coba kalian lihat. Bu Mika sedang ada di mana? Anak-anak sedang ada di mana? Di Indonesia. Dan kira-kira apa sih yang terjadi di Indonesia hari-hari ini? Yang sangat menyedihkan, yang sangat membuat banyak hal menjadi kacau, sampai akhirnya anak-anak gak bisa sekolah loh. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun gak bisa pergi ke sekolah. Karena apa? Yes, that's right, karena ada pandemi. Nah, anak-anak, mari kita belajar seperti Nehemia. Ketika Nehemia mendengar bahwa bangsanya sedang terpuruk, yang dikerjakan oleh Nehemia adalah berdoa untuk bangsanya. Begitu juga dengan anak-anak. Hari ini kita sedang melihat situasi yang tidak baik, tetapi kita bisa kerjakan sesuatu loh buat situasi ini. Apa? Berdoa. Terus nanti anak-anak tanya, aku kan masih kecil Bu Mika, apa gunanya gitu ya. Nah, tidak memandang seberapa kecil kalian, mungkin kalian masih kelas 1, kelas 2, atau bahkan sudah kelas 6. Anak-anak sebagai anak Tuhan punya tugas ya, punya hati yang harus mau berdoa untuk bangsa kita. Bukan hanya berdoa, Tuhan Yesus, aku mau makan, Tuhan berkati, haleluya, amin. Siapa yang berdoanya di rumah cuman pada saat makan aja? Ayo, saya Bu, ada yang jujur itu, pintar. Ya, ada yang kadang-kadang makan aja gak berdoa, ya kan? Aduh, gimana lagi ini ya. Nah, anak-anak hari ini kita belajar supaya kita seperti Nehemia,
belajar berdoa buat orang lain, berdoa buat keluarga kalian, berdoa buat papa mama, berdoa untuk Cece, buat Koko, buat saudara yang lain, buat semua orang yang ada di Indonesia khususnya. Karena apa? Karena semua orang di sini sedang mengalami kesusahan. Jadi milikilah hati yang mau berdoa. Berdoanya ndak usah lama-lama, ndak apa-apa. Yang penting hati kita tulus sama Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Tuhan bisa jauhkan dari pandemi, supaya Tuhan bisa pulihkan dan aku bisa sekolah lagi. Pengen kan sekolah lagi, ketemu sama Bu Mika secara langsung ya. Iya dong, Bu Mika juga begitu. Nah, tapi kita punya tugas hari ini. Jadilah Nehemia di zaman ini. Jadilah anak-anak yang mau berdoa bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi untuk lingkunganmu, untuk semua orang di sekitarmu, untuk keluargamu. Bisa tadi anak-anak lihat di kisah Nehemia, di akhir ceritanya Tuhan pulihkan bangsa Israel. Mau enggak kira-kira kalau Indonesia dipulihkan? Mau dong, corona bisa selesai? Mau, Bu Mika juga mau. Tetapi kita punya tugas sekarang ya, kita harus rajin berdoa. Dan bukan hanya meminta berdoa untuk aku, dan aku, tetapi mari berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Oke? Bisa ya? Bisa ya kita belajar sama-sama. Oke. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mulai hari ini kita berjanji sama-sama untuk belajar berdoa untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini menjadi ibadah pertama kali di tahun ajaran yang baru dan Tuhan mengajar kami melalui pribadi Nehemia supaya kami bisa belajar mendoakan, bukan hanya berdoa buat diri kami sendiri, tetapi kami belajar untuk berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk guru kami, berdoa untuk sekolah kami, supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang selalu meminta dan memohon, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat baik, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak SD Kristen Petra dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami akan mengawali tahun ajaran baru ini dengan sukacita, dengan hati yang taat kepada Tuhan, dengan hati yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Jangan lupa untuk anak-anak bisa terus mengikuti YouTube channel SD Kristen Petra Kediri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.